Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umiruddin ya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Lolita Sari. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari Sulistyo Basuki, pengantar kearsipan. Sulistyo Basuki, nama yang tidak asing lagi, beliau adalah Profesor Perpustakaan, Kearsipan, dan Informasi di Indonesia. Dan banyak karya-karya beliau berkenaan tentang kearsipan, tentang perpustakaan. Dan ada juga beberapa tentang museum. Dalam buku ini, Sulistyo Basuki berusaha memaparkan atau mengantarkan kita pemahaman tentang apa itu arsip dan bagaimana teknik pengelolaan arsip di dalam suatu lembaga. Saya berusaha akan memaparkan isi daripada buku ini. Moga-moga para pembaca nanti akan tertarik untuk membaca lebih lanjut untuk memahami dan mungkin dijadikan bahan referensi dalam suatu artikel atau skripsi, atau mungkin bisa juga dijadikan acuan untuk mengelola arsip di suatu lembaga. Buku ini terdiri dari 15 bab. Yang pertama tentu saja membahas tentang pemahaman atau definisi arsip dan fungsinya. Dan kemudian dilanjutkan pada bab 2 itu tentang arsip sebagai informasi terekam. Artinya di sini bahwa Sulistyo Basuki berusaha memaparkan bahwa segala sesuatu yang terekam itu adalah arsip. Walaupun dalam berbagai media, artinya ketika misalnya pada zaman dahulu misalnya tidak ada kertas, tidak ada media yang mencukupi yang sekarang ini kita kenal misalnya kertas atau email dan sebagainya, bahkan dalam bentuk dalam bentuk batu, dalam bentuk kulit binatang atau dalam bentuk daun. Karena pada prinsipnya manusia itu suka merekam, dia suka menulis. Nah, itulah yang dijadikan atau dinamakan dengan arsip, sesuatu yang tertulis dan terekam. Kemudian di dalam bab 3, Sulistyo Basuki itu membahas tentang prinsip-prinsip kearsipan. Itu salah satunya adalah tentang prinsip respect the pong. Nanti bab 3 apa sih yang dinamakan dengan respect the pong. Kemudian bab 4 adanya membahas Sulistyo Basuki itu membahas tentang penaksiran, jadwal retensi dan pemusnahan arsip dinamis. Penaksiran di sini mungkin kita pahami sebagai penilaian. Tapi dalam bukunya ini dia Sulistyo menulis penilaian disebut sebagai penaksiran. Artinya bahwa setiap arsip itu tidak mungkin disimpan secara terus-menerus. Artinya kalau ketika misalnya arsip itu banyak, maka artinya maksudnya gini, ketika arsip itu misalnya tidak ada penaksiran atau tidak ada penilaian, maka akan sulit temu balik arsipnya. Makanya diadakanlah yang namanya jadwal retensi. Artinya arsip-arsip yang kira-kira yang misalnya memenuhi syarat untuk menjadikan suatu arsip yang wajib untuk disimpan bersifat statis atau bisa sejarah, maka itu akan disimpan, akan dilestarikan untuk memori atau alat bukti ke suatu lembaga atau sebagai memorinya suatu negara, bahkan negara bukan hanya lembaga. Kemudian ketika misalnya arsip-arsip itu tidak begitu memenuhi syarat untuk menjadikan suatu alat bukti atau sejarah, maka itu akan dimusnahkan. Nah, itu ada di bab 4. Kemudian Sulistyo Basuki juga mengungkapkan tentang apa itu yang dimaksud dengan akuisisi. Nah, ini perlu nih kita nanti menjabarkan dan membaca lebih jauh, lebih lanjut. Karena di sini ada praktik-praktik bagaimana mengakuisisi suatu arsip dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada penerimaan arsip. Nah, ini penerimaan arsip juga pasti kan
ada suatu arsip yang tadinya dia, di center ya, di lokal center, kemudian nanti ada, karena dia tidak adanya penaksiran sebagainya, maka akan dipindahkan, sehingga nanti pada lembaga tertentu misalnya ada apakah itu record center, apakah itu lembaga kearsipan pusat, itu akan menerima arsip-arsip yang dari sentral. Kemudian, ada bab 7 tentang penataan arsip. Nah, ini penataan arsip ini ketika misalnya sudah dalam suatu ruangan arsip, maka bagaimana tuh cara penataannya? Nah, bagaimana klasifikasinya, bagaimana temu baliknya, karena memang, arsip ini sangat unik ya, jadi tidak tidak standar, maka yang menentukan standarisasi dalam penataan, dalam penataan temu balik informasi dari arsip itu sendiri, itu ditentukan oleh lembaga. Berbeda misalnya, lembaga informasi lainnya, misalnya tentang perpustakaan, mereka sudah memiliki standar ya, memiliki standar tentang pengelolaan atau penataan, koleksinya, misalnya dengan menggunakan DDC atau UDC. Kalau kearsipan, tidak seperti itu. Mereka memang unik dan itu ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Nah, inilah yang perlu apa ya, dipahami oleh pengelola arsip. Nah, bagaimana secara efektif misalnya ketika pimpinan menginginkan suatu arsip, maka dengan waktu yang sangat cepat, tepat, nah itu langsung dapat arsipnya. Nah, itu pakai apa tuh? Nah, dalam penataannya itu. Nah, untuk menjawab itu ada di sini di bab 8 itu, Sulistyo Basuki itu menjabarkan dengan deskripsi arsip berdasarkan ISATG, General International Standard, Archival Description. Nah, bagaimana nih setiap arsip itu dibuat deskripsinya. Nah, ISATG ini biasanya saat ini di Indonesia itu digunakan oleh ANRI. ANRI itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Dia merupakan, lembaga yang mengelola arsip yang bersifat, nasional ya, arsip nasional. Membina bagi, lembaga-lembaga bawah bina. Nah, itu yang di bawah binaannya itu ada tercantum dalam undang-undang, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian setelah mendeskripsikan maka harus ada alat bantu temu. Alat bantu temu ini finding aids. Itu jelas lah harus ada finding aids. Kalau tidak, setelah ada di kita misalnya arsip itu disimpan dalam suatu box atau suatu lemari roll ya yang besar besi itu, kalau tidak ada finding satu ruangan misalnya ada 10 roll opek, maka itu akan kesulitan ketika misalnya tidak ada finding S. Nah, ini juga suatu keahlian atau suatu yang perlu dipikirkan oleh pengelola arsip, bagaimana tuh cara membuat finding S-nya yang lebih yang mudah dan bersifat kontinu. Artinya kontinu itu ketika misalnya dia tidak berada di situ lagi, maka akan bisa dilanjutkan oleh penerusnya dan sebagainya. Jadi tidak hanya di-keep oleh orang itu sendiri. Artinya ketika misalnya dia pensiun, makanya kelabakan tuh penerusnya. Tidak seperti itu. Makanya itu harus sesuatu yang betul-betul yang bisa bersifat kontinu dan bersifat mudah dipahami dan cepat dan tepat. Nah, kemudian ada bab 11, akses dan jasa rujukan. Nah, ini harus pikirkan pula oleh pengelola arsip bahwa bagaimana tuh harus dibuat suatu aturan-aturan tentang bagaimana mengakses arsip. Apakah bisa secara close arsip atau udahlah misalnya kalau misalnya bisa bisa open arsip, artinya ketika misalnya kita membutuhkan arsip maka langsung kita bisa mengambil arsip itu. Nah, ini yang harus dipikirkan, apakah dengan semudah itu arsip dapat ditemukan atau diambil oleh
tanpa adanya apa ya, melakukan suatu kebijakan, membuat suatu aturan-aturan akses ya. Nah, itu yang penting. Bagi kearsipan itu sangat penting membuat suatu akses menuju arsip. Sebab arsip itu yaitu ada yang arsip bersifat biasa, ada arsip bersifat penting, dan ada arsip bersifat rahasia. Nah, yang rahasia ini kan yang harus diperhatikan nih, kan ya, yang rahasia ini harus membuat suatu kebijakan-kebijakan tentang aksesnya. Siapa saja yang boleh melihat atau mengambil dan sebagainya. Tidak semua orang bisa mengakses arsip-arsip yang bersifat rahasia. Nah, ini harus dipikirkan oleh lembaga. Kemudian ada pendidikan pemakai. Pendidikan pemakai ini artinya bahwa Anda pernah ke ANRI, ketika Anda misalnya seorang peneliti mau mencari arsip, maka ketika Anda misalnya ANRI itu Anda akan dilihat dengan apa dan baca dia bagaimana surat. Nah, kemudian kalau kita dijelaskan, oh saya ternyata mau meneliti tentang zamannya VOC atau kita mencari tentang masjid luar apa kita dibimbing oleh mereka. Kalau enggak kita juga nggak dapat apa-apa di sana. Asiknya memang tidak berletak di sana. Nah, kalau nanti kami kalau misalnya kalau itu ada yang dicari, maka nanti jasa-jasa bimbingan. Kalau enggak ya bingung juga gitu loh, bingung juga bagi para peneliti atau masyarakat masyarakat ilmiah ya. Baik SD, SMP, SMA mungkin ber, enggak, kalau saya mungkin nggak mungkin ya, rada nggak mungkin, mungkin SNM yang harus ada di lembaga kasih. Kemudian di bab 13 itu ada preservasi. Ini preservasi adalah suatu teknik ya untuk melakukan pelestarikan kearsipan. Apakah arsip itu yang disimpan itu ada bolongnya, terus apakah ya harus dipelihara lah, terhindar dari rayap dan sebagainya supaya tidak merusak arsip. Nah itulah bentuk-bentuk dari preservasi. Kemudian ada bab selanjutnya tentang arsip elektronik. Nah menarik ini ya, pengantar dari pengantar kearsipan dari Sudut Basuki ini juga dia membahas tentang arsip elektronik. Karena memang yang apa dalam uraian terdahulu saya sudah nyatakan bahwa arsip itu dalam berbagai media, artinya dia bisa berbentuk kertas, bisa berbentuk apa sih, kulit pohon, kulit binatang dan sebagainya, disesuaikan dengan zamannya. Nah, karena ada perkembangan teknologi dan sebagainya, dan sekarang juga ada namanya arsip elektronik. Nah, itu apa aja tuh arsip elektronik nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ke bab terakhir ada tentang arsipalis sebagai profesi. Nah, inilah yang kurang dipahami oleh masyarakat bahwa di sebagian besar orang berpikir bahwa arsipalis adalah suatu orang yang menjaga arsip. Tapi sebenarnya kalau jaga arsip kan gampang, jagain aja arsip, ya kan? Tetapi enggak, mereka itulah mempunyai kompetensi, mereka mempunyai jabatan fungsional yang bertanggung jawab terhadap keselamatan arsip, bertanggung jawab bagaimana mengakses arsip, bertanggung jawab bagaimana tidak tidak terjadi kehilangan arsip. Nah ini ketika misalnya arsip hilang, makanya memori juga hilang. Nah itu merupakan suatu kerugian. Makanya mereka tidak bisa arsiparis ini tidak hanya sebagai penjaga arsip, tetapi mereka juga memiliki kompetensi profesionalisme dalam mengelola arsip. Mungkin itu yang disampaikan oleh Sulistyo Basuki dalam bukunya Pengantar Kearsipan. Ini sini ada 15 bab.
Saran saya Anda memang sebelum membaca buku-buku yang, western artinya yang barat ya, karena memang asli bersifat barat sebenarnya ya, eee, lebih baik Anda membaca Pengantar Kearsipan Sulistyo Basuki. Ya, bagi anak S1 atau Anda peneliti atau Anda apa ya, pengajar tutor kearsipan dan sebagainya. Tapi dulu kalian bisa membaca referensi-referensi lainnya. Karena memang dalam buku ini referensi apa ya, yang digunakan oleh Swisti Basuki adalah orang orang referensi yang ditulis oleh para pakarnya. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.